Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 2. Jangan lupa hari ini kita selalu menjaga kebersihan tubuh kalian, menjaga makanan kalian sehingga tubuh kita tetap sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dari rumah. Bu Guru harapkan kalian bisa didampingi oleh orang tua kalian dalam melaksanakan pembelajaran hari ini dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah kalian mempelajari pembelajaran 2 hari ini, kalian diharapkan dapat menemukan pesan dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, setelah kalian memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Yang kelima, setelah kalian mengamati penjelasan dari Bu Guru harapkan kalian dapat menjelaskan prosedur gerak memutar dan meliuk dalam permainan lompat tali. Yang keenam, kalian dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat dalam permainan lompat tali. Baiklah, hari ini Guru akan membacakan sebuah dongeng tentang kisah semut dan merpati. Pengarangnya anonim. Dalam pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan bahwa pengarang anonim itu berarti tidak diketahui siapa yang mengarangnya. Di sini ada 5 paragraf yang Bu Guru sampaikan, akan Bu Guru bacakan, kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai. Melihat semut itu yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, dari dongeng tersebut pasti ada pesan yang tersirat dari dongeng kisah merpati dan semut tersebut. Nah, dari dongeng tersebut kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Yang kedua, dari paragraf berapakah kalian bisa menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Kalian perlu membaca kembali dongeng tersebut untuk mengetahui pesan yang tersirat atau amanat dari dongeng semut dan merpati tadi. Nah, dengan bantuan orang tua kalian bisa mengulang kembali cerita tadi dengan menceritakan isi dongeng kisah semut dan merpati tadi di depan orang tua kalian ataupun di depan adik-adik kalian ataupun dengan teman kalian yang dekat dengan rumah. Tapi tetap harus jaga jarak dan ikuti protokol COVID ya anak-anak. Selain kisah semut dan burung merpati, pada subtema 2 kali ini masih ada kaitannya dengan manfaat hewan bagi
manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Benny memelihara ayam di rumahnya. Kita baca teks berikut ini sambil kita perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Benny pada gambar tersebut. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Nah, dari cerita tadi kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, dari bacaan tadi ada Benny dan ayah Benny. Kalian tuliskan 2 sifat Benny dan 2 sifat ayah Benny. Jadi itulah yang menggambarkan bahwa manusia mempunyai keberagaman sifat masing-masing. Meskipun demikian, kita harus saling menghargai. Adanya perbedaan atau adanya keragaman sifat tersebut tidak boleh menjadikan kita terpecah belah. Kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Selain Benny, Edo juga menyukai binatang peliharaan. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Dia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-elus ayamnya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut dengan pantomim. Nah, kalian bisa menirukan gerak pantomim dengan bantuan orang tua kalian yang menggambarkan salah satu sifat keluargamu. Apakah itu periang, apakah itu penyayang, ataukah itu penyabar. Kalian bisa menirukan gerakan tersebut dengan gerakan pantomim, yaitu tadi kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Nah, cara kelinci atau katak bergerak dengan meloncat. Kalian bisa melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Pernah kalian melakukan gerakan loncat tali? Kalian bisa dibimbing oleh orang tua kalian ketika berada di rumah melakukan gerakan loncat tali. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung dengan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, kalian bisa lakukan dengan bimbingan orang tua kalian, bisa dengan bimbingan kakak kalian, bisa menggunakan tali karet atau bisa menggunakan tali skipping yang kalian punyai di rumah. Ingat, harus dengan pengawasan dari orang tua dan jangan lupa selalu lakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan loncat tali supaya tubuh kalian tidak terkilir. Bu Guru cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.